Halo sahabatku, sebelum memulai videonya alangkah baiknya sahabat sedekah like dan subscribe ke channel ini. Yang sudah subscribe saya doakan semoga diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ini adalah sebuah kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Dan tak lupa juga menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Kim Min, seorang pemuda berusia 19 tahun, tinggal bersama ayahnya, Andeng, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ibunya telah meninggal saat Kim Min masih kecil, meninggalkan Andeng untuk membesarkan Kim Min seorang diri. Andeng adalah seorang pekerja keras, seorang pria parubaya berusia 47 tahun yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi. Namun, pekerjaan Andeng menuntutnya untuk sering bepergian keluar kota. Kim Min, yang tumbuh tanpa banyak perhatian dari ayahnya, tumbuh menjadi pemuda yang pendiam dan introvert. Suatu hari, saat Kim Min berusia 17 tahun, Andeng memperkenalkan seorang wanita bernama Sonia kepada Kim Min. "Kim, ini Sonia. Dia akan tinggal bersama kita mulai sekarang," kata Andeng saat mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya setelah pernikahan Andeng dengan Sonia. Sonia adalah wanita muda berusia 25 tahun. Cantik, berpenampilan anggun, dengan senyuman yang selalu terpancar. Meskipun Sonia mencoba bersikap ramah dan penuh perhatian kepada Kim Min, hubungan antara mereka tetap canggung. Kim Min tidak terlalu memedulikan kehadiran Sonia. Baginya, Sonia hanyalah orang asing yang kebetulan menikah dengan ayahnya. Setelah beberapa bulan berlalu, Kim Min terbiasa dengan kehadiran Sonia di rumah. Namun, kedekatan antara Kim Min dan Sonia masih belum terbentuk. Sonia, yang menjadi ibu tiri Kim Min, berusaha untuk mendekati Kim Min dengan lembut, tapi pemuda itu lebih suka menyendiri di kamarnya, membaca buku atau bermain game. Namun, ketika Andeng sering pergi untuk urusan pekerjaan, suasana rumah mulai terasa berbeda. Hanya Kim Min dan Sonia yang tinggal di rumah, dan dengan semakin seringnya mereka menghabiskan waktu bersama, interaksi mereka perlahan-lahan berubah. Setahun setelah pernikahan, Andeng semakin sering pergi untuk urusan bisnisnya. Kim Min sekarang berusia 19 tahun, dan Sonia, di usia 25, masih cantik dan energik. Sonia, yang pada awalnya tampak puas dengan kehidupannya, mulai merasakan kesepian. Rumah yang awalnya terasa hangat saat Andeng pulang, kini terasa dingin dan hampa. Sonia mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan suaminya. Di suatu sore yang mendung, Sonia sedang duduk di teras rumah, menatap hujan yang turun deras. Di dalam hatinya, ada perasaan rindu yang dalam untuk suaminya. Ia menghela napas panjang, mengingat betapa jarang Andeng pulang, dan bahkan saat Andeng pulang, pria itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat daripada bersamanya. "Kim Min," panggil Sonia saat Kim Min lewat, membawa cangkir kopi menuju kamarnya. Kim Min berhenti, lalu menatap Sonia dengan sedikit kebingungan. "Ada apa, Bu?" Sonia tersenyum tipis. "Temani aku sebentar, ya? Hujan di luar, dan aku merasa bosan sendiri." Kim Min ragu sejenak, tapi akhirnya ia duduk di samping Sonia di teras, menatap hujan bersama. Keduanya terdiam selama beberapa saat, hanya mendengarkan suara gemericik air yang jatuh dari langit. Setelah beberapa menit, Sonia memecah keheningan. "Ayahmu tidak pulang lagi, ya?" katanya dengan nada sendu. Kim Min hanya mengangguk. "Iya," katanya, "urusan proyeknya belum selesai." Sonia menghela napas lagi. "Aku merasa kesepian di rumah ini, Kim." Kim Min tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak pernah pandai dalam berurusan dengan emosi orang lain, terutama Sonia, ibu tirinya. Namun, ada sesuatu dalam suara Sonia kali ini yang membuatnya merasakan hal yang berbeda, suatu kerentanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aku tahu, ayahmu bekerja keras. Tapi kadang aku merasa ditinggalkan." Sonia menatap Kim Min dengan mata yang berbinar karena air mata yang tertahan. "Aku merasa sendirian." Kim Min melihat ke arah Sonia, merasa simpati. Namun, ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Di dalam dirinya, ada perasaan aneh yang tumbuh, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, Sonia dan Kim Min semakin sering menghabiskan waktu bersama. Awalnya, mereka hanya sekadar berbincang di ruang tamu atau di teras rumah. Namun, lambat laun, Sonia mulai mencari lebih banyak perhatian dari Kim Min. Setiap kali mereka bersama, Sonia seringkali memegang tangan Kim Min atau duduk lebih dekat dari biasanya. Kim Min, yang awalnya merasa canggung, mulai merasa terbiasa dengan kedekatan itu. Suatu malam, saat Andeng sedang berada di luar kota, Sonia dan Kim Min sedang duduk bersama di ruang tamu, menonton televisi.
Film yang mereka tonton adalah drama romantis, dan di layar, sepasang kekasih sedang berciuman. Sonia mematikan televisi dan menatap Kim Min dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kim Min, apa kamu pernah jatuh cinta?" tanya Sonia tiba-tiba. Kim Min terkejut dengan pertanyaan itu. "Apa?" Sonia tersenyum tipis, lalu menggeser tubuhnya lebih dekat ke Kim Min. "Kamu sudah dewasa sekarang. Aku hanya penasaran." Kim Min menelan ludah, merasa gugup. "Belum, Bu. Aku belum pernah jatuh cinta." Sonia tertawa kecil, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam tawanya. "Kamu tahu, kadang cinta datang dari tempat yang tidak terduga." Kim Min menatap Sonia, tidak tahu harus berkata apa. Sonia mendekatkan wajahnya, lalu dengan lembut menyentuh pipi Kim Min. "Kim, kamu tahu aku juga merasa kesepian. Dan kamu sudah seperti pria dewasa." Kim Min terdiam. Perasaan di dalam dirinya berkecamuk. Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tidaklah benar, tetapi ia tidak bisa menahan diri. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, Sonia telah mendekatkan bibirnya dan mencium Kim Min dengan lembut. Kim Min, yang awalnya ragu, akhirnya membalas ciuman itu. Malam itu, keduanya melangkah melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar. Setelah malam itu, hubungan Sonia dan Kim Min berubah drastis. Apa yang awalnya hanya sekadar percakapan biasa kini berubah menjadi hubungan fisik yang penuh gairah. Setiap kali Andeng pergi, Sonia dan Kim Min akan memanfaatkan waktu tersebut untuk bersama. Mereka mulai merasa seperti pasangan rahasia, berusaha untuk tidak menunjukkan tanda-tanda apapun saat Andeng pulang. Namun, perasaan bersalah mulai menggerogoti hati Kim Min. Setiap kali ia melihat ayahnya pulang dengan senyum lelah di wajahnya, Kim Min merasa bahwa ia telah mengkhianati orang yang paling mencintainya. Suatu hari, setelah melakukan hal yang tak pantas, Kim Min berbicara dengan Sonia. "Bu, kita tidak bisa terus begini," katanya dengan suara berat. "Ayah tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku merasa bersalah." Sonia menatap Kim Min dengan pandangan bingung. "Kim Min, aku tahu ini salah. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku padamu. Kamu satu-satunya yang ada di sini untukku." "Tapi ayah, dia tidak pernah ada untukku, Kim. Dia hanya peduli pada pekerjaannya, bukan padaku." Sonia menghela napas dan menggenggam tangan Kim Min. "Aku butuh kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Kim Min terdiam. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, tetapi bagian dari dirinya juga merasa terikat pada Sonia. Ia tidak bisa mengabaikan rasa cinta dan ketergantungan yang telah tumbuh di antara mereka. Hubungan terlarang ini berlangsung selama berbulan-bulan, hingga akhirnya sesuatu yang tak terduga terjadi. Sonia mulai merasa mual dan pusing setiap pagi. Awalnya, ia mengira bahwa ini hanya kelelahan biasa, tetapi setelah beberapa minggu, ia mulai curiga bahwa dirinya hamil. Suatu malam, saat Kim Min sedang berada di kamarnya, Sonia mengetuk pintu dan masuk dengan wajah pucat. "Kim Min, aku harus bicara denganmu," kata Sonia, suaranya bergetar. Kim Min menatapnya dengan khawatir. "Ada apa, Bu?" Sonia duduk di tepi tempat tidur dan menatap lantai. Aku hamil." Kim Min terdiam, merasa seluruh dunianya runtuh. "Apa? Bagaimana bisa?" "Aku tidak tahu, tapi aku yakin bayinya adalah anakmu," jawab Sonia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kim Min merasa pusing. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ia bisa membawa ibu tirinya ke dalam situasi seperti ini? "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Kim Min dengan suara bergetar, mencoba untuk memahami situasi yang semakin memburuk. Sonia menatap Kim Min dengan mata penuh kecemasan. "Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, kita tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Cepat atau lambat, Andeng akan tahu." Kim Min menelan ludah, merasakan kengerian membayangkan bagaimana ayahnya akan bereaksi jika mengetahui bahwa anaknya sendiri telah mengkhianatinya. Ayah pasti akan sangat marah. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi." Sonia menggenggam tangan Kim Min erat-erat. "Kim, aku takut. Aku takut kalau Andeng mengetahuinya, dia akan mengusirku. Dia mungkin juga akan menyakitimu." Kim Min hanya bisa terdiam. Meskipun perasaannya bercampur aduk antara rasa bersalah, takut, dan bingung, dia tahu bahwa mereka sudah melewati batas yang tidak mungkin diperbaiki. Namun, ia juga sadar bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan kehamilan Sonia selamanya. Beberapa minggu kemudian, Sonia mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang tidak bisa disembunyikan lagi.
Perutnya mulai membesar, dan Andeng, yang pulang setiap bulan, mulai curiga. Pada awalnya, dia mengira bahwa Sonia hanya mengalami kenaikan berat badan, tetapi ketika perubahan Sonia semakin jelas, Andeng akhirnya tidak bisa lagi menahan pertanyaannya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Andeng menatap Sonia dengan tatapan tajam. "Sonia, ada yang ingin kamu katakan padaku?" Sonia berhenti mengunyah dan menatap suaminya dengan gugup. "Apa maksudmu?" Andeng meletakkan sendoknya dengan perlahan dan menyandarkan tubuhnya di kursi. "Perutmu membesar. Apa kamu hamil?" Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kimin, yang duduk di sebelah Sonia, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa saat ini adalah saat yang paling ia takutkan. Sonia menunduk, tak mampu menjawab. Andeng menatap Sonia, matanya menyala penuh kecurigaan dan kemarahan. "Sonia, jawab aku. Apakah kamu hamil?" Akhirnya, Sonia tidak bisa lagi menahan air matanya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, dia berkata, "Iya, aku hamil." Andeng terdiam sejenak, kemudian dia menatap Kimin dengan tatapan penuh kebingungan. "Tapi bagaimana bisa? Aku selalu pergi. Siapa ayah dari bayi ini, Sonia?" Kimin merasa seluruh tubuhnya membeku. Suara Andeng yang sebelumnya penuh kebingungan mulai berubah menjadi kemarahan yang memuncak. Kimin tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. "Sonia, siapa ayahnya?" Andeng berteriak. Sonia, yang tidak sanggup menahan lagi, akhirnya menunduk dan berkata dengan lirih, "Andeng, maafkan aku. Ini anak Kimin." Dunia seolah berhenti berputar. Andeng terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Wajahnya memucat, dan dia menatap Kimin dengan pandangan yang tidak pernah Kimin lihat sebelumnya. Pandangan penuh kekecewaan, kemarahan, dan pengkhianatan. "Kimin, katakan ini tidak benar." Suara Andeng bergetar penuh harapan. Tapi Kimin tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, merasa malu dan bersalah. Andeng menghempaskan kursinya dan berdiri dengan marah. "Kalian berdua telah mengkhianatiku," teriaknya dengan suara menggelegar. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Andeng, yang merasa dikhianati oleh anak dan istrinya sendiri, tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengemasi barang-barang Sonia dan Kimin dan mengusir mereka dari rumah. "Aku tidak mau melihat wajah kalian lagi. Keluar dari rumahku. Kalian bukan keluargaku lagi," teriak Andeng sambil melempar koper keluar pintu. Sonia menangis, memohon pengampunan dari Andeng, tetapi pria itu tetap kukuh pada keputusannya. Kimin, yang merasa dirinya tidak pantas mendapat pengampunan, hanya bisa membantu Sonia mengemasi barang-barangnya dengan hati yang hancur. "Kita harus pergi sekarang, Kim," bisik Sonia dengan air mata mengalir di pipinya. Kimin hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua meninggalkan rumah itu dalam kegelapan malam, tanpa tahu harus pergi kemana. Setelah diusir dari rumah, Kimin dan Sonia pindah ke desa sebelah. Mereka menyewa sebuah rumah kecil yang hampir runtuh. Kehidupan mereka menjadi sangat sulit, karena Kimin harus bekerja keras untuk menghidupi Sonia yang sedang hamil. Uang yang mereka miliki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan mereka seringkali kelaparan. Sonia yang dulu hidup nyaman sebagai istri seorang manajer, kini harus merasakan kerasnya kehidupan di desa. Dia mulai merasa menyesal atas semua yang telah terjadi, tetapi rasa cintanya pada Kimin tetap kuat. "Kimin, aku minta maaf. Aku tahu semua ini salah," kata Sonia suatu malam saat mereka duduk di lantai rumah kecil mereka yang dingin. "Tapi aku tidak menyesal mencintaimu." Kimin menatap Sonia, matanya penuh dengan kelelahan dan rasa bersalah. "Aku juga mencintaimu, Bu, Sonia. Tapi lihatlah kehidupan kita sekarang. Aku telah menghancurkan semuanya." Sonia menyeka air matanya dan menggenggam tangan Kimin. "Kita akan melewati ini bersama. Aku percaya, suatu hari nanti kita akan menemukan kebahagiaan." Namun, kenyataan berkata lain. Hidup mereka tidak pernah membaik. Kimin terus bekerja keras, tetapi penghasilan yang didapat tidak pernah cukup. Sonia, yang semakin hamil besar, tidak bisa lagi membantu apa-apa. Kondisi kesehatan Sonia juga semakin memburuk. Beberapa bulan kemudian, Sonia melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, kondisi kesehatannya semakin memburuk setelah melahirkan. Dalam kelelahan dan kesakitan, Sonia akhirnya meninggal dunia, meninggalkan Kimin seorang diri dengan bayi mereka. Kimin, yang sudah kelelahan secara fisik dan mental, merasa hidupnya hancur.
Ia kehilangan ibu tirinya, yang juga merupakan kekasih terlarangnya, dan sekarang ia harus merawat bayi seorang diri. Tanpa bantuan, tanpa dukungan, Kim Min hanya bisa menatap masa depan yang suram. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan bagi Kim Min. Bayinya yang terus menangis karena kelaparan, rumah yang semakin reot, dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Pada akhirnya, Kim Min menyerah pada kehidupan yang penuh kesusahan. Ia meninggal dalam kesendirian, meninggalkan bayi yang akhirnya juga tewas karena kelaparan. Kehidupan yang mereka pilih bersama berakhir tragis, selamanya terperangkap dalam lingkaran kesalahan dan penderitaan. Pada pagi hari berikutnya, seorang tetangga yang hendak mengantarkan makanan menemukan Kim Min tergeletak di lantai rumahnya yang kecil dan dingin. Ia sudah tidak bergerak lagi, wajahnya pucat, dengan bayi kecil yang masih berada di pelukannya. Bayi itu, sayangnya, juga meninggal beberapa jam setelah Kim Min, karena kelaparan dan kedinginan. Kehidupan mereka yang dimulai dari cinta terlarang berakhir tragis, tanpa seorang pun yang tahu cerita lengkap dari penderitaan mereka. Tetangga desa menguburkan Kim Min dan bayinya di pemakaman setempat tanpa upacara besar. Mereka hanya meninggalkan satu tanda kecil di kuburan itu, tanpa nama, hanya batu sederhana. Orang-orang desa yang melihat kisah mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, menyesali kehidupan yang mereka pilih. Dan di sana, di tanah yang sunyi, Kim Min dan bayinya beristirahat untuk selamanya, bersama dengan segala penderitaan dan penyesalan yang pernah mereka alami. Kehidupan yang mereka jalani menjadi peringatan bagi orang-orang yang mendengarnya, bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa diperoleh dari jalan yang penuh dosa dan pengkhianatan. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.